Ya, yuk kalau kita lihat sekarang teman-teman, ini adalah untuk yang anuitas umum atau ordinary annuity. Ingat, kita mencari present value-nya. Ya, rumusnya belum saya bahas dulu, kita lihat contoh soalnya sebentar ya. Ini di sini teman-teman ada suatu peristiwa begini nih. Jadi ada seseorang namanya Ibu Mirna. Dia ingin mengevaluasi nilai sekarang dari sebuah investasi yang memberikan anuitas 3 juta setiap akhir tahun. Lama investasi tersebut adalah 5 tahun dengan opportunity cost, biaya kesempatan, ya itu sebenarnya mirip-mirip more likely kayak return on investment juga, itu sebesar 8%. Teman-teman maksudnya kebayang nggak mengevaluasi nilai sekarang? Kemarin belajar pensiun kan sama Pak Fandi? Ayo kita balik-balik lagi ke situ teman-teman. Kita resapin sekali lagi maksudnya apa nih soal. Orang teman-teman di masa pensiun kan kita berharap gini, kita punya calon nasabah nih, usia katakanlah 30-an gitu ya. Terus dia nabung di Prudential sampai dengan usia pensiun berapa? Anggaplah 55, ada yang lebih dari ini. Kalau calon kliennya jaksa, itu Mahkamah Agung ya, bisa sampai 75 kan pensiun. Pukul palunya juga meleset. Set, masih belum pensiun juga. Iya. Kursinya empuk, Pak. Kursinya empuk dan basah ya. Soalnya nggak tahu tuh ketetapannya bisa sampai 75 tahun. Nah, kalau usia 55 ini teman-teman dia pensiun, pensiunnya ini kan dia punya suatu dana tertentu kan, punya sejumlah uang nih di savingnya dia. Mau di mana, mau di Prudential ke, mau di tabungan ke, di deposito, reksadana, whatever bentuk investment, itu dia punya sejumlah dana. Nah, sekarang teman-teman, kalau katakanlah kita melihat hanya untuk masalah pensiunnya saja, dana pensiun aja titik ya, nggak seluruh investasi, dana pensiun aja yang dia miliki. Dana pensiun ini teman-teman, itu ada yang menjanjikan yang namanya anuitas. Kalau program atau perusahaan kita tidak menjanjikan anuitas, kita hanya menjanjikan Bapak punya nilai tunai di usia 55 nanti bisa dimanfaatkan untuk pensiun, ya kan? Cuma kan kita bisa saja sama nasabah, Pak, kalau dana pensiun ini Bapak nanti dapatkan, katakanlah di usia 55 Bapak sudah punya sejumlah dana, jangan diambil semua dong. Teman-teman harus suggest begitu kan? Suggestnya adalah kita harus memberikan advice dana pensiun ini harus diambil secara berkala begitu, sampai usia yang kita nggak pernah tahu. Mungkin 75 udah .co.id gitu. Mungkin lebih dari itu. Nah, problem yang ada di sini teman-teman yang di soal kita adalah Mirna dia ngambil DPLK nih, katakanlah dari Manulife. Kalau Manulife kan top di DPLK ya, mereka dana pensiun lembaga keuangan. Manulife itu kalau DPLK-nya dia selalu dia nyebutnya anuitas. Ya, saya punya DPLK di Manulife ya. Saya katakanlah nabung sebulan 1 juta. David, Manulife bilang, David, Anda kalau nanti usia 55 udah pensiun, Anda akan mendapatkan sejumlah dana. Setiap bulannya Anda cuma bisa ambil segini. Tidak bisa lebih dari itu. Manulife sudah menetapkan. Kenapa? Anda nggak boleh boros. Anda harus sesuai dengan ketentuan perusahaan kami. Gitu. Nah kalau kita kan, kita nggak punya program seperti itu. Jadi kita harus suggest ke nasabah. Begitu ya teman-teman. Di problem ini teman-teman itu lebih ke arah situ sebenarnya. Dia udah punya suatu anuitas, dia udah kumpulin uang. Dia sudah punya yang namanya ketentuan bahwa programnya dia, anuitasnya itu akan dibayarkan sejumlah dana oleh program oleh perusahaannya itu setiap akhir tahun ya. Setiap akhir, jadi 55 setahun dulu. Di akhir 55 mau ke 56, dia dapat berapa itu? 3. Dapat 3 juta. Lompat lagi. Jadi di sini nih baru starting dapatnya.
Di 55-nya belum dapat kan? Tadi kan kita udah belajar tuh ya, panah-panahnya. Mundur setahun. Dapat lagi 3 juta. Dapat lagi 3 juta. Sampai berapa lama? 5 tahun. Sampai 5 tahun kan? Sampai 5 tahun, iya gak? Teman-teman, jadi 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta selama 5 tahun. Ibu Mirna berpikir begini, kalau 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta itu kan nanti terimanya. Saya kan pengennya terimanya sekaligus, boleh gak? Tanya nih sama Manulai. Manu. Men, boleh gak gua gak terimanya 3 juta setiap bulan? Boleh gak gua terimanya sekarang aja? Boleh gak saya terimanya sekarang aja? Semuanya dimajukan ke depan sini. Jadi jangan dicicil. Saya butuh semuanya, saya mau tarik. Terus Manulai bilang apa? Hah? Mungkin saja dia bilang bisa. Atau mungkin nggak bisa sesuai dengan agreement di awal seperti apa. Pun kalau bisa, berarti yang dikasih sama Manulai 15 juta bukan? Lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Pengembangan 8%. bunga berbunga. Iya, karena uangnya itu kan semuanya udah diambil sama si Mirna. Berarti Mirna tidak akan mendapatkan uang sebesar 15 juta. Tapi Mirna hanya akan mendapatkan karena dia mau tarik ke sini, dia mau ambil semuanya ke sini. Saya nggak mau cicilan-cicilan kayak gini, saya maunya sekaligus. Yang dikasih sama perusahaan itu hanya 11.978.000, sekitar 12 juta. Itu ya teman-teman ya. Jadi lebih ke arah situ. Soal-soal yang ada di sini nantinya, selain pengembangan lain nanti ada di case study begitu. Tapi contoh soal ini teman-teman ingin menceritakan hal yang kondisinya seperti itu. Saya jadinya maunya semuanya di sini. Oke, nggak apa-apa, boleh semuanya itu. Saya cuma kasih 11.978.000 ya. Mau nggak? Oh ya udah deh, cocok. Ya ambil udah. Tapi kalau dia mau menunggu setiap tahun nih, setiap tahun 3 juta, setahun 3 juta, dijanjiin sama Manulai 15 juta. Kenapa? Karena uangnya sama Manulai kan diputar, dikembangkan, diinvestasikan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? 8% itu berarti namanya ya opportunity cost itu tadi. Ya, opportunity cost gitu loh. Kesempatan yang dia bisa ambil kalau dia mau menyimpan uang itu 5 tahun lagi dari sekarang gitu. Opportunity cost. Sebenarnya return on investment juga sih. Cuma bahasa keren aja. Ya Pak? Saya pikir persepsinya dengan jadi dia tuh ingin setiap tahun 3 juta. Iya. Jadi dia harus invest 11,9 juta. Dan sekarang untuk dapat 5 tahun ke depan setiap tahunnya 3 juta. Boleh juga diartikan seperti itu. Benar sekali. Kebayang ya teman-teman ya. Kalau saya invest itu 11.978 dari sekarang, nanti sampai dengan 5 tahun ke depan saya bisa tarik uang setiap tahunnya itu 3 juta. Boleh juga Pak diartikan kayak begitu. Makanya saya bilang tadi dengan pengembangan yang lainnya. ROI makin pintar. Itu dia. Ya, nah itu dia faktor-faktor teman-teman. Kita harus sedikit main logika gitu ya. Bisa nggak maksudnya begitu? Boleh. Boleh. Tapi kalau yang di sini Pak, dia kan ada kata-kata opportunity cost. Jadi saya menceritakan lebih ke arah situnya. Ya. Pak David, tolong Ya. tanya Pak. Yang tadi 11.978 tadi kalau misalnya saya taruh di bank, berarti 5 tahun lagi itu akan jadi 15 juta. Apakah begitu? Coba. Nih ada pertanyaan bagus nih teman-teman. Kalau saya ngambil sekarang nih, udah saya ambil aja deh 11.978. Terus saya lamsamin di bank. Nyampe nggak 15 juta? Belum tuh. Nanti berapa persen? Nggak Sama bukan? 8%. Budget ke? Enggak menghitung budget lah. Sama nggak? Sama. Kira-kira sama ya? Oh, nggak begitu banyak. Ya. Cengli sama, Pak. Bukan. Cenglinya sama. Udah cenglinya loh. Cengli, kita cengli. 11.978 kalau di demand aja dengan 8% setahun, sama nggak? 15 juta juga nggak dapat? Sama.
Saya ambil semua, terus saya masukin bank, hitung dong. Jangan sama-sama ya. 11 juta. Logika jalan Pak. Logika aja. Dia Oh. masih future value. 11 kan tadi teman-teman udah bisa ngitung future kan? Bisa. Future kan kita udah belajar. Ini si Mirna saya ngambil nih 11 jutanya. Saya nggak mau didiemin di dalam situ. 11.978 130 dikali 1 plus 0,8 pangkat 5. Seberapa tuh teman-teman? Lebih besar. Jadi kecil. 17,5 juta. 17 juta setengah. 17 juta setengah. 18 juta. Lebih besar. Berapa? Terus bunganya tadi? 8% ya? 17 juta 500. 600. 17 juta 600. Nah, gimana? Tapi untung nggak besar. Itulah namanya teman-teman hitung-hitungan investasi. Tapi kan ada program-program yang tidak bisa diambil. Ya. Ini program kalau memaksa dia diambil ternyata lebih Kecil. lebih apa? Nggak, kalau ditarik sekarang lebih untung nggak? Kalau dia investasiin lagi? Lebih untung. Lebih untung. Tapi kan dia tarik sekarang belum tentu dia investasiin lagi dong. Ditarik sekarang karena ada kebutuhan, pertama itu. Yang kedua, mungkin aja ditarik sekarang memang nggak bisa oleh perusahaan asuransinya, memang di-keep untuk anuitas begitu. Nah, cuman kalau dia membandingkan, oh saya ambil sekarang aja, ternyata saya punya kesempatan yang lebih baik. Tuh, itulah Bisa teman-teman. dikembangkan lebih dari 8%. Bisa dikembangkan. 8%-nya sama Bu, cuman hasil yang Mungkin diambil. dialokasikan Iya. yang lain gitu. Ya, oke. Yuk kita lanjut. Tanah nggak bisa dihitung ini ya Pak ya. Kenapa? Kalau tanah Pak ya. Tanah itu properti Pak Hartono memang tergantung dari banyak faktor ya. Ada faktor lokasi pastinya, terus faktor-faktor yang ada di situ mungkin pasar yang ada di sekitar tanahnya berapa, ternyata tiba-tiba ya lokasi juga sebenarnya tiba-tiba dibangun akses, dibangun fasilitas, itu growth-nya lebih cepat. Tapi kalau menghitung kenaikan tanah dan bangunan itu secara rata-rata di Indonesia itu kalau kita ambil bottomnya aja itu sekitar 10 sampai 20% Setiap tahun. setiap tahun. Naik. Yang rendah itu udah 10% tuh udah rendah. Nah, kalau beli tanah di developer nggak naik-naik Pak. Masa sih? Iya. Saya ya Pak, saya kemarin baru mau beli tanah ada rumahnya sebenarnya gitu ya buat mama saya. Terus saya lihat tahun lalu, kemarin nawar lagi tahun ini, harganya udah naik 15%. Saya Naik. 2005 tanah di Citraland 2.250 Pak. Berapa? 2.250 per meter. 2.250 per meter. 2005. Iya. Sekarang 2010. Oh. Paling tanah pasarannya di Citraland 2,6. Iya. Ya, berarti lingkungan itu yang tidak berkembang. Saya kan bicara rata-rata ya Pak Tono ya, keseluruhan. Makanya lokasi itu yang sangat menentukan. Citra emang perkembangannya di sini nggak growth ya? Sudah terlalu tinggi. Luas Pak. Hah? Terlalu luas tanahnya Pak. Luas loh. Iya. Maksudnya si developernya terlalu luas atau apa? Enggak, Apa dijualnya per couplingnya terlalu luas gitu? Enggak juga. Gara-gara dia nyuri jalannya Super Mall sama Pakuan itu kan Iya. dia ambil di belakang Iya. tambah besar mereka Pak. Saya waktu itu pernah lewatin situ tapi belum ada bangunan sama sekali. Dulu Sekarang masih mulai, tapi harganya cuma naik segitu doang. iya rugi Pak. Iya. Masukan equity udah con banyak. Iya betul. Makanya nggak boleh taruh telur dalam satu basket itu bener kata Pak. Jangan Tapi takut kalau kliennya tanah begitu deh. saya sedih Pak. Iya. Wah Budensil lagi taruh Budensil lagi. Nanti kalau ada apa-apa Budensil saya mati. Iya. Nah, itu nggak bisa ngomong guys. Indonesia. Oke.
Sebenarnya memang kalau kita bicara fair ya, kalau gini teman-teman, tolong dibedakan ada dua jenis financial planner yang dependent maupun yang independent. Bapak Ibu adalah financial planner yang depend on company. Ya, kita bergantung di Prudential, di bawah naungan sebuah perusahaan. Ada financial planner yang tidak berada di bawah siapapun juga, independen. Dia berdiri, punya firma sendiri, punya PT sendiri. Ya, Safir Senduk misalnya yang terkenal gitu ya. Banyak yang mereka lihat faktor-faktornya ya, mungkin mereka merasa comfort untuk berdiri sendiri. Ada plus minusnya lah ya. Yang berdiri sendiri itu di Indonesia sampai sekarang masih berat. Safir Senduk kalau lagi teman-teman kan nanti kalau punya gelar gitu ya selalu diundang ada acara-acara apa gitu ya, kadang-kadang Safir Senduk datang gitu ya, kita bisa ada kesempatan ngobrol. Sampai sekarang pun dia bikin marketing tuh susah di pasar Indonesia. Agen itu jauh lebih hebat marketnya dibanding para konsultan lah ya, mereka kita anggap gitu ya. Karena apa, orang tuh di Indonesia susah ditanya income-nya berapa, nggak mau jawab. Ada income apa lagi, ditanya ece-ecenya dari mana Pak, lebih susah lagi gitu loh. Susah untuk menghitung hal-hal seperti itu. Padahal mereka punya prinsip lempeng gitu ya. Kalau ditanya income lu harus cerita. Lain kalau di Singapura ya, orang kan di Singapura kan udah pertama negaranya memang fasilitas IT-nya udah high tech gitu ya. Segala jenis income tuh kecatat tuh, record kalau di Singapura kan mereka punya SIN, Single Identification Number. Indonesia sebentar lagi kan bakalan seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya income di mana, terus punya plus-plus yang lain-lain gitu ya, itu ketahuan, nanti bakal ketahuan sama pajak. Karena nanti bakalan SIN, itu bakalan ada single identification number, KTP kita pakai chip tuh. Di Jakarta kan udah mulai ada KTP pakai chip. Tapi sering kayak gimana Pak? Iya, ngaco lah begitulah masih biasa lah. Pakai chip. Jadi kayak kartu kredit. Jadi Bapak Ibu kalau masuk kemana pun nanti ketahuan nih. Oh ini dia nih. Tapi masih banyak yang punya double gitu Pak. Iya, bukan double Pak, 5 Pak. Saya punya 5 Pak. 5 bel. 5 bel. Aku juga punya 2. Iya. Punya 2 juga ya? Iya, wajib buat ngelabui pajak Pak. Waduh. Iya, nanti bakal SIN. Tahu nggak? Tahu tidak tahu. Yang satu Hartono, yang satu Haji Hartono. Iya. Haji Hartono. Lama-lama kayak Haji K lah ya, lama-lama. Ya gitulah teman-teman. Ya, susah. Tapi kita di sini memang di Indonesia marketnya agent tuh lebih ini. Kamu HP-nya mesti diganti. Iya. Kasih uang istiqamah. Tahu dulu. Oke. Ya, sekarang teman-teman tadi udah dihitung belum nih? Pusing. Pak, kalau ngitung gini tuh pastinya habis makan. Ini udah tanggung nih. Ini udah Kita tinggal Overload ya, Pak. Overload sudah. tinggal 2 rumus lagi, 1 rumus lagi selesai. Waduh. Ini rumus yang kedua. Ini kan udah anggap udah lewat. Nah, teman-teman coba hitung deh, teman-teman. Udah betul. Udah betul aja. Itu antara pasrah dan Kebutuhan. Oke, yuk lanjut ya, teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman di sini sama problemnya, permasalahannya sama, cuman dia itu teman-teman dapat 3 jutanya itu apa? Bukannya ini tadi ini udah dibahas ya. Yang berikutnya, sorry. Nih, jadi anuitas dengan pembayaran di awal berarti pada saat Ibu Mirna teman-teman menghitung berapa besar anuitas dia kalau ditarik sekarang, itu pada saat awal tahun itu sudah mendapatkan suatu anuitas. Contoh, tadi Pak Roy bilang, kalau saya berpikirnya Pak, saya setor sekian, saya langsung dapat uang 3 juta di awal atau di akhir periode. Sama ya teman-teman, itu juga betul. Jadi kalau berpikirnya dengan cara Pak Roy, saya coba jelaskan. Jadi kalau dia setor uang teman-teman di sini sekarang berapa nih? Berapa di sini? Itu udah dicatat dong. 12 sekian, 12 juta sekian. Maka pada kesempatan itu juga dia bisa tarik uang berapa? 3 juta. Tujuh. Berarti setor 12 juta tapi langsung tarik
3 juta gitu. Ya. Berikutnya 3 jutanya lagi kapan? Sampai dengan 5 tahun ke depan. Atau kita juga berpikirnya, oh saya nggak mau nih dapat Indonesia 3 juta. Saya nggak mau nunggu sampai 5 tahun, tapi saya mau tarik sekarang. Saya mau tarik sekarang, berapa nilai sekarangnya yang saya bisa dapetin nih? Oh, nilai sekarangnya Anda akan mendapatkan 12 juta. 12 juta sekian. Ya nggak apa-apa, ini udah jam kritis yang mukanya agak blank sedikit ya teman-teman ya. Sudah Oke. overload Pak ini Pak. Masa overload? Iya, Pak. Belum lah ya. Nanti habis makan siang teman-teman, nanti jam 1 tepat kita akan lanjut. Kita akan masuk ke study case. Nah, study case-nya ini isinya perhitungan seperti ini, tapi tidak menggunakan rumus. Nanti saya akan mengajak teman-teman pakai formula yang ada di kalkulator itu. Jadi masukinnya lebih gampang gitu ya. Kalau pakai rumus kan aduh gimana gitu loh. Lupa. Jajarnya lupa. Saya aja terus terang rumus nggak pernah hafal kok Bapak Ibu. Cuma kalau pakai formula bisa gitu ya. Oke, kita break dulu Bapak Ibu, selamat pagi.